Masa kecilnya saya punya warung kopi juga. Hai Sobat Bara, apa kabar semuanya? Dedi Andrian, ketemu lagi dengan kalian di satu konten spesial. Kami menamakan konten kami ini sebagai konten Bara Bisnis yang menampilkan tentang kisah-kisah bisnis dari para pelaku bisnis di Surabaya. Dan di depan saya, di tengah-tengah kita semua ada Ibu Tresia Pangky yang nanti akan siap berbagi cerita dan juga kisah bisnis utamanya tentang sejarah beliau mendirikan satu tempat makan food resto, family resto bernama DS Bistro yang kita ketahui lokasinya ada di sekitaran Taman Ciputra, Surabaya. Ibu Tresia Pangky, sehat selalu ya Ibu? Iya, sehat. Moga-moga kita juga senang selamanya tetap sehat ini Bu ya. Iya. Dan moga-moga juga lama-lama COVID sudah lenyap dari dunia. Iya. Ya, Ibu Tresia bisa dikisahkan secara personal dulu. Siapakah gerangan Ibu Tresia ini? Iya. Apakah emang Ibu ini dari kecil emang suka berbisnis? Karena saat itu juga sebelum mendirikan DS Bistro ini, Iya. Ibu menjadi seorang pengusaha di bidang alas kaki, betul Ibu ya? Bisa Iya. dikisahkan Ibu. Yang pertama ini bidang usahanya apa? Saya masa kecilnya saya punya warung kopi juga. Warung kopi malahan ya? Di Gorontalo ya. Di Gorontalo ya? Iya, di Gorontalo, Sulawesi Utara. Itu tempat kelahiran saya. Lahir 7 September 1958 ya. Saya lahir di sana dan bersekolah dasar SD di sana. Orang tua punya warung kopi, namanya warung kopi waktu itu warung kopi Guan Hiong gitu. Iya. Jadi itu warung kopi yang memang Ibu Tresia kelola itu dari orang tua awalnya Iya, yang mendirikan ya. Kopi Hainam itu yang pakai itu apa itu panjang itu. Oh apa iya, cara- yang pakai alat saringan Iya, itu itu karena kita dari bangsa Hainan. ya. Oh gitu ya. Iya, Ya. jadi papa saya Hainan, jadi ternyata Hainan itu memang banyak usaha kopi, minuman kopi. Jadi Iya. kita buka di Gorontalo Di sejak Gorontalo. kecil. Setelah itu saya sekolah di Surabaya. Di Surabaya sekolah dan saya bekerja di satu perusahaan pelayaran yang di Perak Barat itu ada pelayaran perkapalan, saya ikut di situ. Sebelum akhirnya saya menikah dan saya menikah dengan pengusaha sandal Ardiles. Bapak Suwiro Wijoyo tapi sudah almarhum. Iya. Jadi itu sekilas Sobat Bara ya. Iya. Kisah bisnis dari seorang Ibu Tresia Pangky. Buat kalian semua yang sekarang ini menekuni bisnis kopi, nggak usah khawatir ya. Ibu Tresia Pangky sebelum punya tempat usaha sebesar ini dan juga beliau juga berstatus sebagai owner dari industri sepatu alas kaki bermerek Ardiles. Iya. Beliau memulai usahanya dari seorang pemilik dan pengolah warung kopi ternyata. Yang kemudian bisa ekspansi sampai sebegini luar biasanya. Iya. Ibu pada saat tadi dari Gorontalo, Ibu hijrah ke Surabaya itu masih ingat nggak kira-kira di tahun berapa itu Ibu ya? Waktu itu? Kira-kira tahun 79, Masih 78. Masih di 78. SD SMP atau sudah SMA? Itu sudah setelah selesai SMA. Oh, iya. Terus kemudian Ibu mendirikan Ardiles itu ya? Bukan mendirikan, saya kebetulan menikah dengan yang punya iya. Ardiles. Dan kemudian 78 itu saya bekerja di pelayaran kan. Iya. Nah, tahun 80 saya menikah. Menikah tahun 85 sudah punya anak 4. Iya. Terus saya sebelum punya kafe yang sekarang saya membantu suami yang pemilik Ardiles itu, itu, ya. ya. Jadi membantu pembukuannya. Pembukuannya. Iya, audit. Iya, Ibu Tresia.
sebelum nanti saya juga membahas tentang DS Bistro ini, Iya. saya ingin Ibu Tracy juga berbagi pengalaman tentang sekian puluh tahun Ibu mengelola Ardiles Iya. menjadi sebuah industri sepatu yang betul-betul tidak hanya jago di Indonesia saja ya, Iya. berkualitas di Indonesia, tapi juga sudah berskala ekspor. Iya. Bagaimana Ibu supaya bisa mempertahankan bisnis sampai puluhan tahun dan kemudian pada tahun kesekian itu bisa ekspansi ke mancanegara seperti yang dialami oleh Ardiles itu? Ada kisahnya seperti apa Ibu? Kisahnya memang yang almarhum suami saya itu kalau bikin sandal dia maunya bahannya itu yang semua kayak seperti lem apa itu bahan yang bagus. Untung sedikit katanya menurut dia, tapi laku gitu. Iya. Jadi pabrik-pabrik lain seperti sebelum corona sudah tidak bertahan, tapi Ardiles masih bertahan karena itulah kualitas kita Iya. bagus. Dia menjamin kualitasnya. Iya, Jadi iya. akhirnya pabrik kita bertahan sudah lama. Jadi sejak saya menikah memang sudah ada pabrik Sudah ada. sampai sekarang gitu. Iya, iya, iya. Jadi dia bertahan karena memang kita jaminan itu kualitasnya itu. Iya, iya. Iya, ini Sobat Bara ya. Satu pelajaran Iya. inspiratif dari Ibu Tracy Panggi ya, bahwa dalam bisnis itu tetap kita mengutamakan namanya profit, Iya. tapi jangan sampai kita mengorbankan kualitas Iya. Ibu ya. Iya. Harus memberikan kualitas kepada konsumen dan Iya. paling utama juga lebih baik kita mengambil untung sedikit tapi Iya. barang berkualitas di Iya. konsumen Ibu ya. Iya. Itu menjadi satu filosofi Ardiles selama bertahun-tahun Iya. Ibu ya. Termasuk saya dulu juga sering pakai ketika Iya. masih SD Bu ya. Ternyata saya Iya. baru tahu beliau adalah yang menciptakan Ardiles adalah Ibu Tracy Panggi di depan saya ini. Iya. Ya, Ibu dari industri alas kaki Ardiles Iya. ya, ada sepatu, ada sandal gunung ya, Iya, seingat saya ya. iya, iya. Lalu kemudian Ibu ekspansi bisnis membuka DS Bistro yang seingat Iya. saya ini sekitar 10-11 tahunan Iya, di Ciputra iya. ya. Ada latar belakang seperti apa Ibu kok tiba-tiba dari industri alas kaki ekspansi ke Family Iya. Resto yang Oke. keren juga nih. Iya. DS Bistro ini. Ada kisahnya Ibu? Karena waktu itu anak-anak saya memang disekolahkan ke luar negeri. Jadi yang laki setelah sekolah ambil sekolah bisnis jadi membantu ayahnya. Tapi yang perempuan dia sekolah pertama di Singapura, terus dia ke Australia, Melbourne, terus dia ke Paris. Dia ambil bisnis ini, hobinya katanya ini makanan. Jadi dia belum punya rencana untuk buka sebetulnya. Rencana sih semua mau masuk ke perusahaan ya, ke pabrik. Tahu-tahu dia pulang dia minta mau buka kecil-kecilan. Jadi saya punya kafe kecil di sebelah. Pertama-tama di ruko kecil sebelah sini. Akhirnya dia buka kecil-kecilan. Oke, jadi dia merasa oke, dan dia punya hobi itu namanya itu tadi itu Feni Vanda Wijaya ini. Feni Vanda Wijaya, iya. Dia memang hobi, jadi dia yang buka. Dia cari tempat. Kita pernah ke Ciputra World waktu itu ya. Tapi kita belum punya nama, jadi nggak diterima. Di situ dia bilang kalian belum punya nama, jadi nggak diterima. Jadi saya muter-muter cari tempat, ya dapatlah yang di sini, yang Jiwok ini. Jiwok ini Iya. ya. Sekitar 2010-2011 Ibu Iya, ya. waktu itu sepi. Itu juga ruko yang kita beli sudah hancur dan keluarga bilang, nggak mungkin ini terlalu sepi. Mungkin orang-orang kesulitan dari kota mau ke sini. Iya. Nggak ada itu, kecuali kalau di mall katanya orang lebih jalan-jalan mampir ya. Kalau khusus di rumah gini agak sulit Pak gitu. Jadi tapi kita yakin dan kita olah dengan senang hati kan menghadap itu koki-koki, kita senang hati menghadap yang tamu-tamu datang, kita senang hati. Akhirnya kita dari kecil ada yang menawarkan yang tempat sebesar ini,
Jadi saya beli juga. Jadi akhirnya kita nyambung ini jadi satu yang besar dan makanan kita oke, jadi banyak yang balik. Kalau namanya orang yang enak itu orang balik, Pak. Kalau datang sekali nggak balik, ya itu nggak ada harapan sudah gitu. Kalau pokoknya kita, karena saya sudah merasakan sebelum buka kafe kan, saya juga sering nongkrong di kafe sebelum punya kafe. Waktu itu ada Dom, ada Bakers Inn di TP, jadi kita sering ke sana nongkrong. Kalau minggu saya sudah lihat kalau kita nggak balik, berarti itu sudah nggak ada harapan juga itu ya. Jadi juga di sini kalau ada orang komplain, saya terima dengan baik, Pak. Karena itu kan berarti kita bisa maju kan. Kalau dia komplain, kita tidak menganggap, dia pasti tidak akan datang, Pak. Tidak balik, itu kita payah itu. Iya, tidak ada harapan gitu. Iya, Sobat Bara ya. Jadi kisah yang tadi dituturkan oleh Ibu Tresya Panggi ini, ada satu benang merah yang menjadi fondasi kita dalam berbisnis ya, bahwa segala sesuatu memang rumit di awal, sama seperti yang dialami oleh Ibu Tresya Panggi. Beliau juga mengalami fase-fase kesulitan di awal ketika mendirikan DS Bistro. Termasuk tadi mengalami penolakan dari salah satu mall di Surabaya, dan ternyata beliau akhirnya berjodoh ketika memutuskan membeli properti yang kemudian dikembangkan menjadi DS Bistro ini, Ibu ya. Iya. Ibu, bagaimana kisahnya juga? Ini dalam durasi 10 tahun, DS Bistro survive, termasuk selama setahun pandemi ini seakan-akan tidak ada dampak yang menimbulkan efek bagi DS Bistro. Apakah ada kiat tersendiri, Bu, dalam mempertahankan bisnis selama masa pandemi ini di DS Bistro? Iya, itu bagus juga pertanyaannya. Saya selalu rapat, saya selalu bilang itu waktu corona kan ada beberapa itu pemerintahan bilang harus tutup. Jadi seperti Ming Garden itu tutup gitu. Jadi karena takut kan ada pemeriksaan. Kita sering didatangi sama pemerintahan, tapi kita diperiksa ternyata semua memenuhi syarat. Terus saya juga bilang ke pegawai, bagaimana kalian mau tutup atau mau tetap buka? Terus mereka bilang mau tetap buka. Oke, kalau tetap buka, kalian harus jaga kebersihan, dan kalau saya pikir kalau tutup juga ruwet, Pak. Jadi kita tutup, bangunan bisa hancur, peralatan bisa semua bisa berantakan, itu kafe jadi bau, ndak enak karena tutup kan. Nah, jadi saya bilang dalam masa corona ini, saya bilang kita tetap buka, biarpun kita rugi sedikit, saya rugi, tapi kalian ini pegawai ini masih bisa dapat makan. Saya tetap bayar kalian, tapi tetap memang saya rugi. Dan tapi saya bilang tolong pertahankan juga. Jadi kalau ada pemerintahan datang, kalian bisa bilang, oh iya, yang ini memang kita yang mau sendiri karena kita cari makan di sini. Jadi tolong Pak, jadi Bapak kasih kesempatan kita buka. Jadi beberapa kali ada Pak polisi datang, ya mereka jawab begitu, kita memang cari makan Pak. Jadi pemiliknya udah rugi, udah bilang tutup aja, tapi kita sendiri ini pegawai bilang sendiri kita nggak mau karena kita cari makan di sini. Jadi saya tetap pertahankan ini, jadi tetap jalan. Begitupun sudah sepi pada satu waktu itu yang corona sangat ganas itu, sepi sampai pendapatan hanya berapa Pak, rugi sekali. Tapi tetap ya itu niat saya itu gitu. Jadi tetap kita pertahankan, dapur pegawai kasih semangat. Jadi anggap seperti tidak ada corona gitu. Jadi kita bekerja biasa, yang penting pakai ini semua kebersihan terjaga semua. Jadi untuk kamar kecil restroom kita semua jaga bersih semua. Jadi banyak tamu-tamu itu datang. Ini sudah perkeluarga datang kembali lagi, istilahnya begitu. Karena makanan kita cukup bersih dan cukup enak gitu. Gitu. Iya, Sobat Bara, kalau kita bicara tentang kisah yang disampaikan oleh Ibu Tresya Panggi itu ya,
karakteristik seorang pengusaha sejati adalah tentunya tidak sebatas mengambil profit atau untung saja ya. Tetapi bagaimana menciptakan kebersamaan bersama dengan tim, termasuk sama-sama menjaga keberlangsungan hidup seluruh karyawan. Betul. Itu yang menjadi fokus utama dari Ibu Tresya Pangky dalam mengembangkan bisnis. Kisah beliau ketika harus bertahan di masa pandemi, beliau betul-betul tidak memikirkan profit dulu, tetapi bagaimana supaya geliat distro ini, DS Bistro ini ya, maksud saya, itu betul-betul survive dan juga mempertahankan ekonomi dari para SDM di dalamnya Ibu tidak sampai tutup, tapi juga tetap mempertahankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, Ibu, sebagai seorang pebisnis ya, ada sebuah asumsi yang juga pernah saya rasakan bahwa ternyata kalau jadi orang yang punya bisnis besar itu, waktu itu malah nggak ada. Karena harus mengurusi bisnis. Kalau Ibu Tresya sendiri bagaimana? Apakah juga selama ini waktunya tercurahkan untuk Ardiles dan juga untuk DS Bistro ini, ataukah malah punya waktu luang karena udah terbentuk sistemnya? Bagaimana Ibu? Oh iya, oke. Saya pikir kalau kita punya kafe dan kita terlalu penuh di sini dan tidak punya waktu untuk berteman, maksudnya ada teman, itu juga tidak bagus. Karena dari teman-teman kita biasanya ada pengalaman. Mereka cerita tentang corona, katanya ya itu obat corona itu sangat keras. Jadi saya baru tahu juga dari teman-teman gitu efeknya apa. Jadi waktu saya tetap saya bagi karena saya sudah punya cucu 11 cucu. 11 cucu ya. Jadi saya kalau hari Sabtu Minggu atau Jumat cucu datang ke rumah saya. Jadi main-main. Kadang biar saya sudah punya kafe begini, saya masih makan di luar juga. Oh iya. Seperti ke Enges House, kemana itu. Jadi tetap kita meninjau ke kafe yang lain juga buat kita untuk perbandingan. Iya, jadi waktu saya memang sudah habis. Kalau memang bisa ditambah dari 24 jam sehari, baik kalau bisa ketambah. Jadi untuk 24 itu saya sudah cukup untuk tidur, untuk bekerja, untuk anak cucu gitu. Jadi waktu saya habis, saya tidak ada waktu yang saya buang gitu. Jadi semua saya gunakan untuk datang ke kafe, rapat dengan mereka, bagaimana mereka ada yang sakit ya saya perhatikan, ada keluarga yang sakit saya perhatikan. Tapi saya juga sering, karena saya Kristen, saya sering berdoa juga buat mereka. Dan setelah rapat saya juga doa, dan ternyata yang di sini ini ya memang cuma yang pegawai-pegawai tidak ada yang bukan minta tapi tidak ada yang kena corona gitu. Jadi memang bagus sekali, karena saya juga selalu menasihatkan ke mereka, dan juga gizi mereka juga mungkin cukup ya, karena kalaupun mereka pegawai itu, kalau saya kesini pasti saya kasih makan ke mereka. Makanan yang di kafe ini saya bayar, saya kasih mereka makan gitu. Karena kalau saya gratis nanti kokinya ngomel nanti. Oh, ibu datang cuma makan, nggak ada pendapatan, iya kan? Jadi saya tetap bayar, tapi saya kasih mereka makan. Ya itu trik-trik saya. Jadi mereka semua happy di sini. Katanya tidak ada yang seperti ibu yang sangat perhatian, karena mereka yang di sini sudah ada pernah di kafe-kafe lain, Pak. Dulunya bukan yang baru-baru, juga mereka sudah keliling, dan ada yang 11 tahun itu masih tetap bertahan di sini. Karena saya waktu terima pegawai saya yang interview, karena saya suka bertanya kan, jadi saya yang interview. Kalau anak saya Feni itu bagian masakan, kalau saya bagian tes. Jadi kurang apa gitu. Jadi pegawai juga senang. Nah, ada beberapa ini masih dalam jumlah besar, mereka 11 tahun yang lalu masih ada, Pak. Masih ada ya? Iya, itu yang kasir sekarang itu masih sudah 11 tahun. Iya, dan ini apakah juga sama Ibu? Kalau ini beberapa loyalitas ya, contoh loyalitas dari rekan-rekan di DS Bistro, apakah juga terjadi juga di Ardiles? Apakah juga masih banyak ratusan karyawan yang masih setia bekerja di Ardiles sampai dengan tahun ini? Oh iya, itu masih ada ya? Almarhum suami saya itu sangat memperhatikan mereka, sehingga
Ada yang sudah 40 tahun, Pak, yang di situ di Ardiles itu. Gitu. Karena dia sangat perhatikan juga. Sebaliknya saya belajar dari dia, saya akhirnya buka kafe, saya perhatikan juga ke mereka. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kesusahan gitu, ada yang tabrakan, jadi saya perhatikan. Gitu. Iya, Sobat Bara, kalau kita bicara tentang status business owner dengan para SDM di bawahnya atau di dalamnya, itu memang hierarki ini memang ada. Tapi Ibu Tracy Panggi membuktikan bahwa kedekatan dari sisi humanisme, sisi manusia itu harus ditonjolkan. Ya. Status kita sebagai pemilik bisnis itu memang menjadi sebuah status yang diamini atau disetujui oleh semua karyawan. Tapi tidak dengan keseharian, Ibu ya. Harus ada kedekatan emosi dan juga perhatian. Ibu Tracy Panggi membuktikan bagaimana beliau memberikan perhatian lebih, termasuk berbagi menu-menu makanan kepada para rekan-rekan di DS Bistro, termasuk ratusan karyawan di Ardiles ya Ibu. Ardiles ribuan malahan ya. Sampai-sampai ketika ada yang sakit atau bahkan di rumah sakit, beliau yang juga orang awal yang menjenguk yang sakit tadi Ibu ya. Ibu, kita bicara tentang bisnis dan juga pandemi. Banyak di antara para pelaku usaha ini sekarang lagi pusing Ibu ya, dengan pandemi yang sekarang ini. Memang lah, ada sebuah tanda-tanda positif akan segera musnah karena juga ada penggalakan vaksin. Tapi paling utama adalah banyak para pengusaha sekarang mengeluh Ibu ya dengan kebijakan pemerintah yang gonta-ganti. Nah, bagaimana hal ini disikapi oleh Ibu Tracy Panggi sebagai seorang pengusaha yang seringkali menghadapi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, utamanya dalam hal pandemi ini, larangan tutup jam 12 malam, harus pakai masker. Bagaimana Ibu menyikapinya supaya bisnis tetap bisa jalan, tetap cuan meski ada pandemi? Caranya bagaimana Ibu? Untuk saya ya gitu, kita ikut aja apa kata pemerintah. Ya kita waktu itu memang kafe ada berubah-ubah, kadang dibilangin jam 8 tutup. Ya, saya ikut tutup juga. Terus tiba-tiba bilang, oh jam 10. Oh ya jam 10 juga gitu. Jadi ikut aja. Jadi ya mudah-mudahan kalau sudah selesai ini, ya sudah selesai corona ini, jadi kita tetap seperti biasa. Jadi ada itu, pokoknya kita ikut aturan pemerintah. Tetap kita ikut. Jadi semua itu sanitizer kita semua ikut. Dia bilang tutup jam berapa, kita ikut jam berapa. Nanti ada aturan lagi. Kita enggak kok. Jadi santai aja kita bilang. Saya bilang ke pegawai, ikut aja. Kalian mau kan? Dia bilang iya mau. Dia bilang kalian enggak terganggu kan? Iya, enggak terganggu. Dia bilang kalian punya dikasih Tuhan 24 jam. Kamu juga mesti perhatikan anak kalian, harus dididik anaknya. Jangan sampai anak terlantar. Jadi kamu ada 8 jam itu bisa bagi waktu gitu. Istri di rumah kamu mesti hormati karena dia menjaga anak kalian kan. Jadi saya suka bilang begitu karena saya sudah punya anak 4 dan saya juga zaman dulu masih jaga sendiri. Jadi saya bisa jaga anak, bisa bantu pabrik, jadi saya bagi saya itu waktu itu sangat berharga Pak. Jadi untuk pegawai selalu saya bilang saya merasa bersatu dengan mereka. Jadi mereka itu mungkin katanya manajer saya mungkin ada yang mau seperti mencuri atau berbuat tidak jujur, tapi mereka sudah lihat saya sudah tidak jadi. Maksudnya jangan begitu. Jadi akhirnya jujur semua. Ya, bagian gudang semua jujur, bagian masak jujur, semua jujur. Jadi mudah-mudahan kalau corona sudah selesai, ya ini bisa lebih rame lagi. Karena banyak tamu-tamu pasti datang lagi ke sini. Iya, Ibu Tracy Panggi, mengakhiri dialog kita ini, saya ingin Ibu memberikan satu petuah bisnis, kalau istilah saya itu nasihat bisnis kepada viewer kami, kepada para pelaku bisnis yang usianya sekarang muda-muda sekali. Bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis kita. Itu nggak cuma hitungan tahun, tapi juga sampai puluhan tahun seperti Ardiles dan juga DS Bistro ini, termasuk kuat menghadapi berbagai macam gejolak, mulai dari gejolak ekonomi dan juga pandemi. Bagaimana Ibu caranya? Saya itu ada satu
dari saya sendiri dan juga dari keluarga saya, anak-anak saya itu, kita berbisnis harus sabar dan kita jangan curang. Artinya curang itu bahan-bahan kita seperti kan kita pakai keju, pakai bahan-bahan kopi, gula. ya. Semua kita harus cari yang bagus. Jadi kita jangan main curang. Selalu saya bilang ke pegawai, jangan kita beli yang tidak bagus, kita olah menjadi bagus. Jadi kita harus membeli yang bagus. Seperti yang di pizza saya itu, sudah pernah dicoba pakai keju. Malah pegawai bilang itu kalau keju itu kan mahal, yang bisa narik itu Pak, saya datang. Bisa kalau dipotong pizza bisa narik. Oh iya. Itu apa mozzarella atau apa? Itu kalau yang murah Pak, itu dia tidak bisa seperti karet gitu. Iya. Nah, itu bahaya. Jadi pizza kita jadi tidak bagus. Jadi istilah saya untuk para pebisnis, kita ini pokoknya jujur lah. Kita kasih seperti kalau bisnis makanan, kita jangan sampai yang makan itu menjadi penyakit, ya toh. Jadi kita harus yang bagus, gitu. Kalau sudah tidak bagus kita jangan pakai itu. Jadi sabar, tapi sabar ya. Iya, memang untung kalau dibilang melihat begini memang untung tidak ada, tapi kita harus jaga yang makan biar sehat. Gitu. Jadi harus anak-anak muda yang mau bisnis itu jangan terlalu emosi mau cari untung besar, akhirnya makanannya tidak sehat, orang ketahuan, orang tidak mau balik lagi. Itu sih membuat gagal. Sama dengan sepatu, sandal, kalau kita cari bahan yang jelek itu bisa habis pakai, sandalnya kempes, atau putus, atau lemnya buka. Nah, itu orang sudah tidak mau beli lagi kan. Jadi kita mesti awal-awal itu bukan kita tidak mau rugi ya, tapi ya sudah dari awal itu pasti kita untungnya sedikit sekali. Kadang rugi, tapi kita harus terus maju terus biar itu jangan terlalu serakah gitu. Kalau kita serakah malah habis Pak gitu. Jadi kita mesti pertahankan dengan kejujuran. Dengan kita jujur, pegawai itu juga tahu bahwa bahan kita bagus. Dia bisa bilang ke langganan, ini bagus Pak. Jadi mereka juga tahu pemiliknya jujur. Jadi mereka bekerja juga dengan senang hati. Bayangkan kalau kita suruh bohongin, Pak, nanti ini bohong, ini bahan jelek nanti. Mereka juga bekerja kayak gimana ya? Kok kayak ada yang ada yang tersimpan bohong gitu. Nah, itu. Jadi bisnis saya ini jujur-jujur aja. Jadi gitu. Jadi kebetulan juga ini tempat saya juga milik sendiri. Kalau saya di mall saya mesti bayar sewa, jadi lebih tegang, Pak. Jadi kalau di sini saya lebih santai. Jadi artinya jadi happy gitu. Kalau tegang bisa marah-marah, pegawai lari gape Pak. Jadi saya bilang, kalau kamu bekerja sini, kalau saya tahu, saya bilang kalau kamu mau cari pendapatan besar, mungkin di saya kurang. Ada seorang, kalau ada bos datang mau tarik kamu, ya kalau memang kamu bayaran lebih tinggi dari saya, ya saya okekan, saya relakan, karena itu hak kamu. Kamu harus mencari lebih, iya kan? Bagaimana? Ada punya keluarga, punya apa, mesti cari lebih kan? Tapi mereka ternyata tidak ada yang begitu. Ada yang tarik-tarik tidak mau, Pak, gitu. Ada yang mau tarik, kafe-kafe baru itu suka tarik, Pak. Yang baru buka dia pasti mencari satu, kamu grup, ayo grup, tak tarik gitu. Mereka tidak mau, karena mereka tahu saya bekerja betul. Saya juga bekerja, saya juga ada kasih ke mereka gitu. Mereka tidak mau pindah-pindah. Ini cerita yang betul, karena ada beberapa di bawah itu masih yang dari dulu. Pertama sekali setia buka, dan loyal istilahnya. Oke. Iya, Sobat Bara, jujur menjadi aspek penting dalam bisnis, dan moga-moga ini menjadi sebuah sikap buat kita semua. Ibu Tresya Panggi, terima kasih. Dialog kita moga-moga bermanfaat. Saya Didi Andrian, Gio kameramen, dan juga Bung Andika Kurniawan sebagai produser ngucapin terima kasih juga. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore.